Puji nama Tuhan, karena kemurahan kasih Allah. Kembali pagi hari ini kita di tempat ini. Kita akan memulaikan ibadah kita. Kita persiapkan hati, tubuh, dan jiwa roh kita. Kita akan menyembah Dia. Kita akan memuji Dia. Haleluya. Sungguh besar kasih setia-Mu. Haleluya. Haleluya. Kita naikkan pujian. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Dan kemuliaan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidup. Mari kita bangkit berdiri. Darah-Mu telah layakkan
mata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Katakan bersama, oh Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Amin, amin. Haleluya, haleluya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Ini hati kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan bagi Engkau, pujian hormat. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi. Amin, amin, haleluya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan. Mohon dengan kasih Kristus nanti Bapak Yakobus Tejo Mulyono untuk berdoa pembuka. Haleluya, haleluya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Amin, amin.
Haleluya, haleluya. Maha besar Allah Bapa yang kami permuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati kami penuh ucapan syukur. Terima kasih kepadamu ya Tuhan, buat kasih-Mu yang luar biasa ya Tuhan, yang telah kami alami Tuhan sepanjang langkah kehidupan kami. Sampai sepanjang malam hari tadi Tuhan, tatkala kami istirahat tidur Tuhan, penyertaan-Mu tetap ada dalam kehidupan kami. Sehingga di subuh pagi hari Tuhan, kami boleh mempersiapkan diri Tuhan, melalui kerinduan hati kami untuk datang ke tempat ini berhimpun bersama-sama ya Tuhan. Untuk Tuhan menyembah-Mu, uji muliakan Engkau, dan menyediakan seluruh kehidupan kami untuk dilawati oleh kuasa firman-Mu ya Tuhan. Ini adalah anugerah besaran yang telah Kau anugerahkan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Biarlah Tuhan kiranya Tuhan Kau berkenan ya Tuhan. Sucikan, kuduskan seluruh kehidupan kami lebih lanjut ya Tuhan. Agar kami Tuhan berlayak Tuhan ada di dalam hadirat-Mu yang maha kudus ini ya Tuhan. Untuk mempersembahkan kehidupan kami sepenuhnya. Menyembah-Mu, memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak menerima segala puji syukur kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus tolong Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan yang ada di ruang gereja ini Tuhan. Melalui kuasa Roh-Mu yang maha kudus ya Tuhan. Kami boleh Tuhan memiliki kekuatan yang ajaib dari Engkau ya Tuhan. Untuk bersorak-sorai memuji, memuliakan, menyembah Engkau ya Tuhan. Dan membuka seluruh kehidupan kami untuk menerima kuasa firman-Mu sebentar nanti ya Tuhan. Olehnya Tuhan kami serahkan Tuhan seluruh hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Yang ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini Tuhan. Roh yang maha kudus Tuhan menyertai setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Sehingga Tuhan melalui Tuhan kasih kemurahan-Mu yang besar ya Tuhan. Mereka akan melayani pekerjaan Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Dengan penuh dengan kebenaran-kebenaran daripada-Mu ya Tuhan. Mendatangkan berkat-berkat bagi setiap kami yang hadir di tempat ini ya Tuhan. Sehingga Tuhan kami Tuhan, kalau memuji muliakan Engkau, menyembah Engkau Tuhan, ada satu Tuhan keindahan yang kami boleh alami dalam kehidupan kami ya Tuhan. Karena penyertaan-Mu dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan. Layakkan kami ya Tuhan, untuk selalu ada di dalam Engkau ya Tuhan. Dan kuasa-Mu Tuhan ada di dalam kami masing-masing Tuhan. Sehingga Tuhan, sungguh-sungguh kehidupan kami Tuhan, berlayak di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau hentar ya Tuhan. Sementara umat-umat ketebusan-Mu, saudara-saudara yang kami kasih, yang masih dalam persiapan perjalanan menuju tempat ini ya Tuhan. Oh Tuhan, sertai mereka ya Tuhan, tibakan kami di tempat ini dengan segala keselamatan daripada-Mu ya Tuhan. Sehingga boleh kami bersama-sama Tuhan, menikmati kebaikan-Mu di pagi hari Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Dengan segenap kerendahan hati kami ya Tuhan. Kami akan mulaikan kebaktian pagi hari ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Allah kita, Dia sudah menunjukkan kemenangan. Ketika Dia disalibkan, ketika Dia mati, dan ketika Dia bangkit. Kemenangannya itu untuk siapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Tentunya untuk kita semua. Bahwa kita yang seharusnya binasa, kita menjadi luar biasa. Pagi hari ini, kita akan mendeklarkan melalui puji-pujian kita. Kita akan memproklamirkan kembali melalui penyembahan kita. Bahwa kemenangannya, maka kita diberi kuasa olehnya untuk menghancurkan maut dan musuh. Haleluya, ku diberi kuasa. Amin. Kita naikkan pujian ini. Haleluya. Amin. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Ku diberi kuasa
kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Ya, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar, haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari kita bangkit berdiri semua. Mari kita naikkan dengan sepenuh hati kita. Ya, kuasa dari Raja mulia. Amin. Amin Tuhan. Di bawah kakiku, ku pakai apa? Kuasanya siapa? Ya, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan sungguh besar. Amin. Ya, lebih keras Bapak Ibu. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Siapa yang memberi kita kemenangan? Amin. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi terpujilah. Amin. Engkau Raja segala raja. Haleluya. Kibarkanlah panjinya. Amin. Segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Amin. Kita naikkan pujian ini dari awal kembali. Haleluya. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam
dalam segala perkara. Siapa yang sudah dikalahkan? Oleh kuasa darah siapa? Tuhan kita. Amin. Di pihak kita, siapa yang dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Amin. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Silahkan duduk kembali. Haleluya. Minggu yang lalu Ibu Gembala melalui firman-Nya dikatakan bahwa kita tidak cukup untuk menjadi penonton saja ketika pawai kemenangan Allah kita lewat. Karena kenapa? Karena penonton hanya berdiri di situ. Penonton hanya berdiri di tempat. Kita harus mengikuti pawai kemenangan itu. Dan artinya apa? Bahwa jika kita mengikuti pawai kemenangan itu, maka kita harus siap ketika pawai kemenangan itu melalui jalan mana saja. Dan jalan yang kita lalui tentunya tidak selalu beraspal Bapak Ibu. Banyak lika-liku, banyak bebatuan. Oleh sebab itu, kita patut memasrahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Dia. Dalam kebenaran itu, Yesus Kristus itu sendiri. Karena Dia yang telah memberikan kemenangan, Dia yang telah menyelamatkan kita. Kita naikkan pujian ini. Yesus Kau kebenaran. Haleluya. Haleluya. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut, amin. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu. Tetap menyembah-Mu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu.
Amin. Tetap memandang dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Yesus, Kau benar ya Tuhan, yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Ku. Mari kita bangkit berdiri semua. Katakan bersama, dalam hidup ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Selama ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap. Haleluya, 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 haleluya. Dari kasih-Mu selama ku hidup. Haleluya, haleluya. Mohon dengan kasih Kristus nanti Bapak Herodion Suwandi berdoa untuk firman Tuhan. Menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin. Haleluya, haleluya. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini Tuhan. Tiada kata lain kecuali rasa syukur dan terima kasih kami haturkan kepada Engkau Tuhan.
Karena sampai dengan pagi hari ini Engkau masih memelihara kehidupan kami masing-masing. Bahkan Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk datang bersekutu dan menyembah Tuhan. Kami sudah memuji-muji nama-Mu karena Engkau-lah yang patut dan pantas dipermuliakan, diagungkan lewat puji-pujian yang sudah kami persembahkan. Terimalah Tuhan pujian dan persembahan yang kami aturkan kepada Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau di tengah-tengah kami seperti janji-Mu, di mana kami bersekutu di dalam nama-Mu, Engkau di antara kami. Engkau hadir dengan kuasa-Mu, Engkau hadir dengan mujizat-Mu, Engkau hadir dengan pertolongan-Mu, Engkau hadir dengan kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang sudah memandu dalam puji-pujian pagi ini. Selanjutnya kami buka hati kami masing-masing seluas-luasnya untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebelumnya, layakkan kami menerima berkat-Mu yang luar biasa melalui firman-Mu. Ampunilah segala dosa dan salah kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih Tuhan, kami ada karena Engkau selalu menyertai dan memberkati kehidupan kami. Kami menyerahkan hamba-Mu Ibu Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman. Berfirmanlah kepada kami melalui beliau Tuhan. Engkau mengajar kami melalui kebenaran firman-Mu. Engkau menyatakan kesalahan kami melalui kebenaran-Mu. Engkau mendidik kami dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih, kami setia untuk diberkati, untuk diajar, untuk dididik Tuhan, untuk dibawa kepada kebenaran yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari pertengahan hingga akhirnya. Tuhan di tengah-tengah kami, Roh Kudus menjamah kami semua pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah doa dan syukur kami. Kami siap diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Di dalam satu nama yang luar biasa, nama yang memberi kemenangan, sehingga kami boleh menjadi pemenang, lebih daripada pemenang. Terima kasih, kami mengucap syukur dan sudah berdoa, menyambut firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat kita kembali bersekutu di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita akan kembali menikmati kebenaran firman Tuhan, apabila di tempat ini ada Bapak Ibu Saudara yang merayakan ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan pada minggu ini, atau Bapak Ibu yang ada di rumah dapat bergabung bersama-sama dengan kami. Bagi Bapak Ibu yang ada di tempat ini, saya mengundang berdiri dan kita akan bersama-sama mendoakannya. Kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Kebaikan yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan
kami mengucap syukur karena kami ada karena kasih setiamu yang tidak berkesudahan bagi setiap kehidupan kami. Secara khusus bagi keluarga GPDI El Shaddai Magelang yang pada minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Terima kasih Tuhan, karena penyertaan Tuhan, karena tuntunan tangan Tuhan, karena Engkau yang selalu memberikan kekuatan. Kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Tuhan, kami tidak dapat membalas kasih-Mu, tapi kami berdoa biarlah Engkau akan memberkati setiap pribadi, setiap kehidupan. Biarlah di dalam kehidupan kami ada pujian, ada penyembahan, dan sesungguhnya setiap hidup menjadi persembahan yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Engkau memberkati dengan kesehatan, memberkati dengan kekuatan, memberkati dengan segala yang terbaik dari Engkau menjadi bagian dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bawa mereka ya Tuhan untuk mengasihi Tuhan, menyembah Tuhan, mengenal Tuhan, bertumbuh di dalam iman yang teguh kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan menyerahkan setiap pribadi ke dalam tangan kasih dan kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan, dan kita akan melanjutkan pelajaran firman Allah yang kita sudah lakukan selama beberapa bulan ya. Kita belajar tentang perjalanan bangsa Israel, dan tinggal beberapa saat lagi mereka akan tiba di negeri yang dijanjikan. Dari 42 tempat persinggahan yang akan kita pelajari, kita sudah tiba di persinggahan ke-38. Persinggahan pertama kita mulai tahun yang lalu ya, dan ada banyak hal yang kita lihat. Bapak Ibu dapat melihat bagaimana peta ini jalannya berputar-putar ya. Itu juga menjadi gambaran dalam perjalanan kehidupan kita di dalam dunia ini dan juga kehidupan rohani kita. Kita sudah tiba di nomor 38, itu ada daerah namanya Dibon Gad. Bapak Ibu bisa lihat bagian yang berwarna hijau, itu terletak di dekat sungai Yordan. Ya, jadi tempat itu adalah tempat yang sudah mendekati ya, tempat yang akan dituju. Kanaan ada di bagian atas. Nah, hari ini mari kita lihat bersama apa yang kita bisa belajar di Dibon Gad. Meskipun tidak ada peristiwa yang secara khusus dicatat di sana, kita belajar dari arti tempat ini, ada beberapa artinya. Dibon Gad artinya merindukan, bahkan ada arti yang lebih detail lagi, merindukan dengan cemas. Jadi sangat merindukan, tapi dengan cemas, ada kecemasan untuk bisa dapat tiba di sana dengan selamat. Mengapa mereka ada kata merindukan dengan cemas? Ya, karena ada pengalaman sebelumnya. Pada persinggahan yang lalu kita belajar, prajurit generasi pertama habis binasa. Generasi pertama dari orang-orang yang mengikuti yang dalam perjalanan Ulangan 2 ayat 14 sampai 15 mencatat bahwa generasi yang pertama sudah habis. Ya. Memang tidak dalam sekejap, tapi dalam perjalanan mereka. Kemudian mereka habis binasa. Kenapa? Karena ketidakpercayaan dan ketidaktaatan. Tapi itu bukan berarti janji Tuhan itu kemudian terhenti. Ketika ada bagian-bagian orang-orang yang tidak mau percaya. Tuhan tidak pernah kekurangan orang, memakai orang-orang yang kemudian membangkitkan generasi yang mau percaya kepada Tuhan. Saya sungguh berharap kita belajar dari pelajaran yang sangat tegas ini ya. Tuhan sangat menghargai umat-umatnya yang lewati perjalanan tidak mudah, tapi justru mereka binasa karena ketidakpercayaan. Mari kita jadi umat-umat yang memiliki kepercayaan sepenuh kepada Tuhan. Bangkit generasi kedua yang kemudian merindukan masuk ke negeri perjanjian.
Ini yang kita pelajari hari ini di Dibon Gad, artinya merindukan. Mengapa negeri perjanjian? Karena negeri ini sudah dijanjikan sejak nenek moyang mereka, sejak Abraham, Ishak, Yakub dan keturunan-keturunan mereka. Sesuatu yang dijanjikan itu belum didapat. Sesuatu yang dijanjikan itu ada di dalam pikiran. Itu sebabnya mereka lahir sebagai generasi yang merindukan negeri perjanjian. Generasi kedua ini adalah generasi yang melahir dalam perjalanan. Mereka lihat bagaimana orang tua mereka tidak percaya. Mereka menyaksikan bagaimana mereka kemudian yang tidak percaya dihabiskan. Dan saya percaya mereka belajar berhati-hati dalam perjalanan mereka. Dan hari ini kita akan belajar dengan satu tema, tempat yang dirindukan. Ini satu foto lembah di daerah Kanaan. Sangat bertolak belakang dengan perjalanan mereka yang padang gurun. Ini gambaran tentang Kanaan, tempat yang subur, yang indah, berlimpah susu dan madu. Inilah negeri perjanjian. Inilah tempat yang dirindukan. Mereka harus terus berjalan, menaruh dalam pikiran mereka tempat yang dirindukan. Generasi kedua belum ada yang kemudian menjadi pengintai, karena pengintai yang 12 orang, 10 orang yang membawa kabar tidak baik sudah binasa. Hanya sisa 2, Yosua dan Kaleb. Mereka hanya dengar dari apa yang diceritakan Yosua dan Kaleb. Tapi mari kita belajar. Mereka taruh kerinduan di dalam hati mereka, merindukan masuk ke negeri perjanjian. Oleh sebab itu generasi ini menjadi generasi yang setia, menanti, mengingat perjanjian Tuhan itu. Mereka terus bertahan melewati perjalanan. Kita akan lihat ada 4 persinggahan lagi yang mereka lewati sebelum mereka kemudian benar-benar masuk ke tempat yang dirindukan. Apa yang kemudian kita dapat pelajari dalam hal ini? Sama seperti Tuhan berjanji kepada bangsa Israel tentang satu negeri perjanjian, negeri yang sangat indah. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat ada janji yang sama bagi saya, bagi Bapak Ibu yang kita ada dalam perjalanan dalam dunia ini. Sama seperti generasi kedua dari bangsa Israel. Mereka ingat perjanjian Tuhan. Mereka bertahan melewati perjalanan karena mereka tahu, aku tidak hanya akan diam di tempat ini. Aku tidak mau diam di tempat yang penuh dengan kegersangan ini. Aku ingat ada janji Tuhan, satu negeri yang indah, satu negeri yang berlimpah susu dan madu. Aku tidak akan diam ketika melewati kesulitan. Aku akan tetap berjalan melewati perjalanan ini. Aku tidak akan terlena kalau kemudian misalnya melewati sungai, melewati tempat-tempat yang indah. Karena aku tahu bukan di situ tempatnya. Kami harus terus berjalan. Hari ini, pesan yang sama saya ingin sampaikan. Kita lewati dunia, lewati perjalanan. Tapi mari ingat, dunia ini bukan tujuan utama kita. Tadi kita menyanyi, dunia tak bisa memisahkanku dari kasih Tuhan. Karena sesungguhnya kita lewat perjalanan dunia ini untuk sampai ke satu negeri perjanjian. Jauh lebih indah dari dunia ini. Karena itu mari lihat janji Tuhan. Supaya
kalau ada kesulitan dalam perjalanan kita di dunia ini, tidak membuat kita menyerah. Karena kita punya satu negeri yang kita tuju. Kalau ada keindahan dalam dunia ini, tidak membuat kita terlena. Karena tidak akan selamanya kita nikmati. Ada janji yang kita sedang nantikan dalam kehidupan kita. Mari buka bersama Yesaya 65. Apa janji Tuhan bagi kita? Yesaya 65 ayat 17. Yesaya pasal 65 ayat 17. Saya ajak Bapak Ibu baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab sesungguhnya Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Wahyu 21 ayat 1. Wahyu 21 ayat 1. Ada juga catatan yang hampir sama yang kita dapat lihat di sana. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama, bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Bapak, Ibu, Saudara, ada cukup banyak ayat yang lain. Tapi saya hanya mencantumkan 2 ini. Kiranya ini cukup jelas menjelaskan kepada kita. Dunia ini tidak selamanya. Apa yang ada di sekitar kita sedang mencoba untuk mempengaruhi manusia tinggal selama-lamanya di bumi ini. Ibu-ibu, wanita-wanita, saya percaya Anda melihat banyak sekali iklan hari ini untuk krim anti penuaan. Pakai krim ini bisa terlihat jauh lebih muda, 10 tahun lebih muda, 15 tahun lebih muda. Minum vitamin ini, badan Anda akan terasa berapa tahun lebih muda dan sebagainya. Mengapa itu dibuat? Orang ingin tinggal lama di dunia ini. Tapi hari ini, mari kita lihat, kita bersyukur Tuhan beri kita kesempatan tinggal dalam dunia ini. Gunakan itu sebaik-baiknya. Tapi ingat, kita tidak hidup selama-lamanya dalam dunia ini. Ada satu tempat yang juga kita rindukan sesuai dengan janji Tuhan. Langit dan bumi yang baru. Pernahkah engkau memikirkannya? Pernahkah kita membayangkannya? Sebelum sampai kepada satu pertanyaan, pernahkah kita merindukannya? Satu tempat yang sangat istimewa. Saya mengajak Bapak Ibu melihat betapa indahnya tempat ini. Dunia ini banyak tempat yang indah. Saya coba lihat tempat-tempat wisata terindah di dunia ini. Betul, memang sangat indah. Tapi hari ini, mari kita lihat. Ada catatan yang luar biasa. Tentang satu tempat yang seharusnya kita rindukan dalam kehidupan kita. Ada beberapa hal yang saya ingin Bapak Ibu lihat. Apa kata firman Tuhan tentang tempat yang indah ini? Kalau kita rindu ke satu tempat,
Dan tentunya kita sudah menaruh tujuan, saya mau ke sana. Kita cari di Google bagaimana tempatnya, bagaimana situasinya, bagaimana keadaannya, bagaimana menuju ke sana. Begitu seharusnya dalam hidup rohani kita. Karena itu saya ingin ajak kita melihat beberapa hal. Kita buka Ibrani 12. Seperti apa tempat yang dirindukan itu? Ibrani 12 ayat 22 sampai 23. Ibrani 12 ayat 22 sampai 23. Saya harap Bapak Ibu perhatikan setiap kalimat yang tercatat dalam Alkitab. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Bapak Ibu, ada satu tempat yang sangat indah. Ibrani 12 menuliskan, kota Allah yang hidup. Ada beribu-ribu malaikat yang ada di sana. Manusia mungkin tidak bisa menggambarkan dengan tepat bagaimana keindahannya. Ini hanya salah satu gambar yang mungkin bisa mewakilinya. Tapi mari lihat satu kota Allah yang hidup. Siapa yang ada di sana? Satu kumpulan yang meriah. Ada satu kalimat yang menarik, yang namanya terdaftar di surga. Saya percaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dengan iman kita katakan, namaku terdaftar di surga. Bapak Ibu punya pengalaman ibadah online, waktu namanya tidak terdaftar dan tidak bisa ikut ibadah. Beberapa orang harus menghubungi call center dan sebagainya. Sama seperti kita begitu merindukan nama kita terdaftar untuk ibadah online. Seharusnya kita punya kerinduan yang mendalam, nama kita terdaftar di surga. Wahyu 7 ayat 9 sampai 10. Ada catatan yang lainnya. Keindahan tempat yang dirindukan itu. Wahyu 7 ayat 9 dan 10 saya bacakan. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Bapak Ibu, mari kita kemudian melihat dengan mata iman, tempat yang indah, negeri yang dirindukan. Di sana yang ada pujian, penyembahan, berjubah putih, membawa daun palem. Betapa indah tempat itu, penuh dengan pujian kepada Allah. Hari-hari ini, waktu engkau ada di rumah Tuhan, pujilah Tuhan dengan segenap hatimu. Ini cara kita melatih diri kita untuk kemudian ada di tempat yang dirindukan, memuji dan menyembah Tuhan. Betapa indah tempat ini, satu tempat yang sudah selayaknya untuk kita rindukan. Wahyu 21 ayat 4, mari kita lihat. Seperti apa kota ini? Wahyu
21 ayat yang keempat. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Negeri yang dirindukan, di sana tidak lagi ada air mata. Ayat ini mungkin sering dibacakan di ibadah kedukaan. Tapi seharusnya kita pun yang masih ada dalam keadaan hidup sangat mengerti tentang hal ini. Negeri yang kita rindukan, negeri yang penuh dengan sukacita. Tidak ada air mata, tidak ada ratap tangis. Kota yang penuh dengan pujian, kota yang penuh dengan penyembahan. Wahyu 21, tetap di Wahyu 21. Kita turun ke ayat 11 sampai ke ayat 14. Wahyu 21 ayat 11 sampai 14. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Ayat 21, tetap di Wahyu 21. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara. Dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Ayat 23. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Bapak Ibu, sangat jelas Wahyu menuliskan, kota itu penuh kemuliaan Allah. Satu kota yang sangat indah, yang sudah dituliskan bagi kita. Beri perhatian tentang apa yang Tuhan gambarkan tentang negeri yang perlu kita rindukan. Pintu gerbangnya dari mutiara, jalannya dari emas. Hari-hari ini ada satu kota yang dinamakan kota emas, karena ditemukan emas di sana dan seluruh dunia memviralkannya. Tapi lihat, kita punya janji kota yang penuh kemuliaan. Taruh itu dalam hatimu, tempat yang dirindukan. Wahyu 22 ayat 1 sampai 5. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih, bagaikan kristal, dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Takhta Allah dan takhta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Tidak ada malam, tidak perlu matahari. Di sana ada sungai air kehidupan,
mengalir dari tahta Allah. Kuasa Allah yang terus mengalir. Begitu indah tempat ini. Berapa orang yang merindukannya? Berapa orang yang taruh itu dalam hatinya? Seharusnya setiap anak Tuhan menaruh tempat ini sebagai tempat yang kita rindukan. Sehingga kalaupun kita dalam dunia ini ada dalam kesulitan, kita tidak akan menyerah. Karena kita tahu kita sedang menuju satu tempat yang tidak ada ratap dan tangis. Kalaupun kita berhadapan, kita dipercaya dengan berkat dalam dunia ini. Itu tidak membuat kita terlena. Karena ada satu tempat yang lebih indah. Ada banyak catatan yang lain. Tapi kita tidak cukup waktu. Saya berharap beberapa gambaran ini menaruh kerinduan yang dalam hati kita. Beberapa tahun yang lalu, saya ada di Papua. Satu tempat namanya Wamena. Untuk menuju ke sana perlu waktu berjam-jam. Hampir sehari perjalanan dengan pesawat. Tapi saya ingin cerita satu pengalaman ketika bercerita dalam satu acara kepada anak-anak. Sama, menceritakan tentang surga kepada mereka. Lalu, selesai acara, saya memangku seorang anak Papua. Umurnya sekitar 5 tahun. Lalu saya tanya kepada dia, apa yang saya terangkan tadi tentang surga? Saya hanya tanya kepada dia, kamu mau ke surga? Dia jawab, mau. Pertanyaan selanjutnya dari anak ini sangat mengejutkan saya. Saya tidak menduga, karena dia melanjutkan pertanyaannya dengan kalimat berikut. Jam berapa kita berangkat? Saya tidak bisa jawab. Tapi sungguh saya tersentuh dengan anak ini. Bagaimana dia merindukan surga. Mungkin memang masih dalam keterbatasan usianya. Untuk mengerti bahwa ke surga kita harus melewati kematian. Tapi itu sebabnya saya menyadari bagaimana Tuhan menginginkan kita punya iman seperti anak-anak. Aku mau ke surga. Jam berapa aku bisa berangkat ke sana? Saya jelaskan kepada anak ini, belum sekarang, kita masih nanti menunggunya. Tapi saya ceritakan ini kepada Bapak Ibu, untuk kemudian kita belajar. Taruh iman, taruh pengharapan, taruh kerinduan untuk satu tempat yang kita rindukan. Negeri perjanjian yang sangat indah. Apa yang harus kita lakukan? 2 Petrus 3 ayat 13 memberikan kita catatan. Sama seperti generasi yang kedua yang sedang dalam perjalanan. Mereka merindukan negeri perjanjian. Kita pun yang dalam perjalanan apa yang harus kita lakukan sementara kita merindukan tempat negeri perjanjian itu? Mari kita lihat suratan 2 Petrus pasal 3 ayat 13. Saya akan bacakan 2 Petrus 3 ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Nomor 1 yang harus kita lakukan, nantikan tempat itu. Kalau selama ini Bapak Ibu terfokus pada hidup di dalam dunia ini, saya ingin mendorong
Mari pelajari firman Tuhan. Ingat janji Tuhan, ada negeri perjanjian. Wahyu adalah banyak sekali catatan-catatan tentang tempat yang indah. Perhatikan tanda zaman. Bapak Ibu belajar, Matius 24 mencatat tentang hari kedatangan Tuhan yang akan sangat dahsyat. Kemarin terjadi gempa di Malang, 6,9, hanya 1 menit memporak-porandakan. Ingat janji Tuhan, perhatikan tanda zaman. Kita sedang dalam perjalanan menuju tempat yang dirindukan. Mari kita menantikannya dengan iman. Cari tahu dalam firman Tuhan. Sehingga ketika terjadi tanda-tanda zaman, kita tidak gentar. Karena kita tahu kita sedang menuju ke tempat yang tepat. Kedua, bukan hanya menantikan, tapi kita akan lihat apa catatan 2 Petrus. Kita turun ke ayat yang kita naik sedikit ke ayat yang 11. Perhatikan tanda zaman, ayat 11 sampai 12 berkata demikian. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Kita baca ayat 14. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Tetap berjalan, menantikan, tapi siapkan diri. Orang yang dalam perjalanan harus siap untuk tetap kuat. Tadi kita sudah baca, kota itu penuh kemuliaan. Tentunya Tuhan mengharapkan orang-orang yang hidup suci. Lakukan hal-hal yang baik. Saya tidak perlu mengajari Bapak Ibu, ini baik, ini tidak baik. Karena kita sudah dibawa dalam kedewasaan. Tuhan menaruh dalam pikiran kita, mempertimbangkan ini baik atau ini tidak baik. Yang baik lakukan, yang tidak baik jauhi. Firman Allah berkata, akhir zaman yang baik, yang suci akan bertambah suci. Yang jahat akan bertambah jahat. Keputusannya ada pada kita. Kita punya tempat yang dirindukan. Sambil menantikan, siapkan dirimu. Karena Tuhan menantikan, menyiapkan tempat ini untuk orang yang hidup suci dan hidup benar. Kita tidak mampu suci dengan kekuatan kita. Itu sebabnya kita perlu firman. Kita perlu berdoa. Kita perlu Roh Kudus. Kita perlu lakukan firman. Itulah bagian kita menyiapkan. Saat engkau beri waktumu menyembah Tuhan di rumah, engkau sedang menyiapkan dirimu menuju tempat yang dirindukan. Saat engkau beri waktumu baca firman Tuhan, engkau sedang siapkan dirimu untuk menuju tempat yang dirindukan. Saat engkau memilih lakukan hal-hal yang baik dalam hidupmu, engkau sedang siapkan dirimu ke tempat yang dirindukan. Firman Allah sudah berikan kita caranya lengkap. Keputusannya ada pada kita. Nantikan. Siapkan diri. Yang terakhir, beritahu kepada orang yang lain. Karena berita ini bukan untuk kita sendiri. Kita menantikan, kita menyiapkan diri. Tapi beritakan ini kepada sebanyak mungkin orang. Supaya ada banyak orang yang bisa sampai ke tempat yang dirindukan. Kisah 1 ayat 7 sampai 8 mencatat demikian. Kisah Para Rasul 1 ayat 7 sampai 8. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya.
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak, Ibu, Saudara, kita tidak pernah tahu kapan waktunya segala sesuatu dalam dunia ini berakhir. Tapi firman Allah berkata, akan ada kuasa Roh Kudus diberikan kepada kita. Tujuannya kita jadi saksi sampai ke ujung bumi. Di mana Tuhan taruh kita. Beritakan kabar sukacita ini. Beritakan tentang tempat yang dirindukan ini. Supaya ada banyak orang yang juga dapat tiba ke sana. Hari ini kita belajar ada satu tempat yang dirindukan oleh bangsa Israel. Dan mereka terus berjalan. Kita akan melihat setelah persinggahan ke-42, sukacita mereka memasuki negeri perjanjian. Kita belum tahu kapan saatnya, tapi pegang dengan iman, menantikan, siapkan dirimu dan beritakan kepada orang-orang supaya mereka juga mengerti sukacita yang sama. 2 Petrus 3, minggu yang lalu saya membacakannya dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Saya bacakan sekali lagi. Sebab itu, saudara-saudara yang tercinta, sementara kalian menantikan hari itu, berusahalah sungguh-sungguh untuk hidup suci dan tanpa cela di hadapan Allah, dan peliharalah hubungan yang baik dengan Allah. Kita hidup di dunia ini, boleh menikmatinya, hiduplah dalam kesucian. Pelihara hubungan yang baik dengan Allah, karena Dia yang memurnikan kita, Dia yang menyucikan kita dengan firman dan Roh Kudus. Itu sebabnya dalam masa 50 hari kita berdoa bersama-sama. Ingat janji firman Tuhan Daniel 12 ayat 10. Di akhir zaman banyak orang akan dimurnikan dan disucikan. Doa saya ini menjadi bagian kehidupan kita. Saya bersyukur ada beberapa orang yang juga ikut berdoa bersama-sama setiap hari pukul 2 sampai 3. Ada anak-anak muda yang datang. Saya percaya ada kerinduan, dimurnikan dan disucikan. Untuk kita siap menuju tempat yang dirindukan. Daniel 12 ayat 10 bicara tentang akhir zaman. Banyak orang dimurnikan dan disucikan. Dan orang-orang bijaksana akan memahaminya. Dalam doa syafaat yang dinaikkan, doa-doa itu diambil dari firman Allah. Dan nama keluarga GBDI El Shaddai Magelang yang diucapkan dalam doa itu. Kerinduan kami, setiap kita masuk di dalam bilangan, dimurnikan dan disucikan. Hari ini, saya mendorong Bapak Ibu, banyak baca Wahyu, temukan tempat yang dirindukan. Kita akan lebih mengenal untuk kita dapat menantikan dengan lebih sungguh. Menyiapkan diri kita, bahkan memberitakannya kepada orang-orang di sekitar kita. Amin. Haleluya, haleluya. Saya tidak tahu sejauh mana kita merindukan tempat ini. Tapi kalau engkau mendengar firman Tuhan hari ini, dan banyak hal yang belum engkau mengerti, berdoalah. Baca firman, Tuhan akan menjelaskan. Kalau engkau sudah mengerti, tetap teguh di dalam penantian. Siapkan diri kita sebaik-baiknya. Tetap jaga kerinduan itu dalam hati kita. Hidup dalam kesetiaan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh Yerusalem, kota
kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Bapak Ibu, hanya ada dua tempat kehidupan yang kekal atau kematian yang kekal. Pastikan kita rindukan tempat kehidupan yang kekal, Yerusalem baru, kota yang mulia. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Sungguh tidaklah haleluya, dan Yesus datanglah. Biar kita tahan saja, berdoa dan jagalah kesenangan yang selamanya, kesenangan yang besarlah, kemuliaan yang heran.
kesenangan yang besarlah. Terima kasih untuk kota yang indah yang Engkau sediakan buat kami, Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tolong kami menantikan negeri perjanjian itu, menyiapkan diri kami dengan baik, Tuhan. Haleluya, mulialah Engkau, Tuhan, mulialah Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Siapkan setiap umat-umat-Mu, Tuhan, untuk ada di negeri yang Engkau janjikan, Tuhan. Sungguh waktunya tidak lama lagi, Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk tertuju kepadamu. Taruh kerinduan itu dalam hati kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kesenangan yang besarlah. Dengan kasih Kristus, Saudari Syufang akan berdoa untuk firman Tuhan. Kesenangan yang besarlah. Kesenangan yang besarlah. Kemuliaan yang heran. So
mempertahankan iman di hadapan-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu, kami mohon kekuatan dari segala kemuliaan. Hai rohmu saingi mohon sabaka. Tahu no hai kuasa kuasa. Tahu homo siku. Tuhan Yesus, Engkau baik. Kami tidak meragukan kekuatan dari Engkau. Selalu memenuhi hati kami. Masa yang terpenting dalam hidup ini, kami harus selalu berjuang untuk mempertahankan iman dan kekudusan kami. Oleh sebab itu, mari Tuhan, hati kami penuhi dengan kuasa. Penuhi dengan Roh Kudus-Mu, penuhi dengan firman Allah, agar kami mengabaikan segala hal yang tidak boleh kami pikirkan, agar kami mengabaikan segala hal yang tidak boleh kami lakukan. Berikan kemampuan untuk bertahan hidup kudus dan benar di hadapan-Mu Tuhan. Mengampuni sesama kami, menaruh firman itu dalam hati kami, melakukannya Tuhan. Pakai kami sebagai alat kemuliaan Tuhan. Kami tahu kedatangan-Mu tidak lama lagi Tuhan. Tanda-tanda zaman telah membuktikan bahwa dunia ini akan segera berakhir. Kami disadarkan dengan firman Allah hari ini, bahwa yang terpenting dalam hidup kami, kami selalu beriman karena hidup kami, nama kami tercantum dalam kitab kehidupan. Inilah yang harus kami yakinkan. Pastikan nama kita masing-masing tertulis di dalam kitab kehidupan. Bila belum, mari kita berusaha untuk mencatatkannya. Karena bila tidak terdapat, percuma pengiringan kita kepada Tuhan selama ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah ya dan amin. Kami tidak meragukannya. Kami pegang teguh firman Allah. Berkati kami semua yang beribadah hari ini dengan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Kami berkomitmen untuk hidup kudus benar di hadapan-Mu, memegang teguh firman Allah, melakukan setiap kehendak-Mu. Berkati Ibu Gembala kami yang telah menaburkan firman Tuhan, pakai kehidupannya untuk melayani jemaat-Mu di tempat ini. Dengan kekuatan dari surga, Engkau mengurapi kehidupannya, hidup melayani kami semua, menjadi pelayan Kristus yang terkasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Kesenangan yang besar, kemuliaan yang heran. Sebab itu mari angkat kedua belah tanganmu. Kesenangan yang besar, kemuliaan yang heran. Sebab Bapa, curahkan berkat-Mu atas seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Karena kami sungguh merindukan ada dalam kesenangan yang besar bersama dengan Engkau, ada dalam kota kemuliaan bersama-sama dengan Engkau.
Kami percaya Engkau ada di dalam kami. Roh-Mu menguatkan kami. Hidup kudus, hidup suci, hidup benar bersama dengan Engkau. Di dalam Roh-Mu, di dalam firman-Mu. Bapa, terus bukakan kebenaran-Mu supaya kami mengenal Engkau, mengenal rencana-Mu, mengerti tentang kehendak-Mu. Dan kami tahu kami ada di tempat yang sangat indah bersama-sama dengan Engkau. Sementara kami ada dalam dunia ini, tolong kami menyiapkan diri sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh umat-Mu hidup di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami berdoa seluruh umat-umat-Mu yang akan melakukan aktivitas sepanjang minggu ini. Kami lakukannya di dalam kebenaran, di dalam kekudusan. Kami berdoa untuk doa 50 hari yang kami lakukan Tuhan. Terus hadir bersama dengan kami. Roh Kudus kuatkan kami. Roh Kudus pulihkan kami. Engkau menyucikan, memurnikan, siapkan kami umat-umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk pemerintah negara kami. Berkati mereka dengan berkat hikmat yang dari Engkau. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga GBDI LCAD Magelang yang mungkin dalam pergumulan-pergumulan mereka. Kami berseru memanggil nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang sakit memperoleh kesembuhan, yang dalam keputusasaan ada pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tahu ketika kami berharap kepada Engkau tidak pernah sia-sia. Memberkati seluruh yang hadir, memberkati para pelayan-pelayan-Mu, bahwa kami Tuhan menjadi umat yang benar-benar layak di hadapan hadirat-Mu. Kami tinggalkan tempat ini, berikanlah berkat-Mu Tuhan untuk setiap kami hari ini menjadi kekuatan tuntunan dalam hidup kami. Kami terima berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita pulang membawa berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari anak-Nya dalam persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus ada menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Kita semua yang percaya mari katakan amin. Kuasa dari Raja mulia, amin. Amin Tuhan, di bawah kakiku. Ku pakai apa? Kuasanya siapa? Ya, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan.